Jadi kita lanjut ke sesi pertama. Kami persilahkan Bapak Haryanto, Direktur Konservasi Energi, untuk menyampaikan materinya. Waktu 20 menit. Silakan Pak Haryanto. Baik, Pak Kunaifi, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya Pak, jelas Pak. Jelas sekali, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak dan adik-adik dari pesantren barangkali. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Imam Pituduh. Terakhir kita ketemu di gedung IPTKI SDM ya Pak Imam. Ya kangen sudah lama ini, gara-gara lockdown nggak ketemu lagi. Kita dikunci ini nggak bisa kemana-mana, jadi sehat Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak Kiai sehat, mudah-mudahan semuanya sehat. Pak Eko Sudarman sebagai pembicara, kemudian nanti Pak Kiai Imam Pituduh juga sebagai pembicara. Bapak-bapak, para pengasuh pesantren di kalangan Nahdlatul Ulama, terima kasih hari ini sudah bergabung yang di atas kerjasama dengan PBNU ini melalui Pak Kiai Imam Pituduh. Kita mensosialisasikan apa itu konservasi energi dan bagaimana menerapkannya. Saya pikir ini penting untuk generasi muda kita, bagaimana kita melihat sudut pandang energi itu dari sudut pandang yang lain. Karena sudah banyak membicarakan energi dari sudut pandang sumbernya, kemudian diversifikasinya. Nah, di sini nanti komplit Pak. Bapak dan adik-adik semuanya terkait dengan sumbernya bagaimana, kemudian pemanfaatannya seperti apa. Izinkanlah saya memperkenalkan diri, saya Haryanto, Direktur Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM. Mudah-mudahan sharing session atau sosialisasi pada pagi hari ini nanti membawa manfaat buat kita semuanya dalam rangka mendidik generasi muda kita. Jadi mohon izin saya tidak akan memaparkan letterlock apa yang slide-nya, nanti Pak Eko mungkin Pak Kunaifi bisa share slide tersebut, tetapi saya ingin bicara secara general terkait kebijakan energi, kebijakan konservasi energi. Nah, saya awali dari target kita di 2045, bahwa kita ini ingin menjadi bangsa yang inovatif dan produktif. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan, itu kita tidak boleh bergantung lagi kepada modal dan tenaga kerja. Oleh karena itu, nilai tambah itu perlu diciptakan dengan mengolah sumber daya, kemudian tenaga kerja yang high educated, dan mempunyai skill atau keterampilan yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa membawa kita menuju 2045 menjadi bangsa yang produktif dan inovatif sejajar dengan negara-negara yang maju saat ini, tanpa meninggalkan ciri khas kita sebagai negara yang mempunyai budaya ketimuran. Ini yang patut kita jadikan contoh. Kemudian ini kuncinya apa? Ada 5 di sini: pertumbuhan yang merata di wilayah Indonesia, infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan, inovasi dan teknologi. Saya yakin ini Pak Kiai, inovasi dan teknologi ini sekarang juga sudah bergema di pesantren kita, sehingga ke depan kita mempunyai modal sumber daya manusia yang luar biasa. Kalau China, India mulai menggeliat dengan sumber daya manusianya yang unggul, maka Indonesia juga tentunya akan demikian. Nah, yang terakhir adalah ketahanan air dan pangan dan energi. Energi ini sekarang sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa
ditinggalkan lagi, bahkan setelah pangan mungkin energi, karena orang tidak mandi nggak apa-apa, tetapi tidak pegang handphone rasanya kaku gitu kan kalau dari hari ke hari. Nah, sedikit mungkin ini sharing dengan Bapak dan adik-adik semuanya yang dari pesantren, Bapak pengurus, para guru, ustadz, kiai pengurus di pesantren, bahwa sejak 2004 kita itu tidak menjadi pengekspor atau tidak menjadi anggota OPEC lagi, karena kita sudah net importer minyak. Apa itu? Penggunaan minyak kita itu kurang lebih seharinya 1,5 juta barel. Separuhnya itu dari impor, separuhnya kita penuhi dari dalam negeri. Nah, dengan demikian dana yang ada di kita ini digunakan untuk belanja impor konsumsi bahan bakar yang ada di nasional. Sehingga manakala ini terjadi perubahan harga minyak dan lain sebagainya, ini cukup memberikan pengaruh terhadap kesehatan keuangan tersebut. Kemudian kalau kita bicara tadi pemerataan di semua wilayah Indonesia, kita lihat indikatornya adalah rasio elektrifikasi kita itu 98,89 tahun 2019. Target kita di 2020 adalah 100%. Pak Kiai. Jadi diharapkan 2020 ini 100%, namun kita lihat nanti karena adanya wabah COVID-19 ini apakah sedikit terkoreksi atau seperti apa. Nah, ini dalam rangka sebetulnya mewujudkan bagaimana seluruh warga kita itu mampu menikmati atau bisa menikmati listrik daripada yang disalurkan oleh PLN atau listrik yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari penggunaan, maka penggunaan yang terbesar transportasi, kedua adalah industri, kemudian rumah tangga itu nomor 3. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana upaya kita menghemat energi itu seharusnya. Lanjut saja, target kita secara nasional itu kita harus menghemat energi sebesar 377 juta setara barel minyak. 77 juta setara barel minyak. Satu barel minyak itu kurang lebih 159 liter atau 160 liter lah. Jadi kalau kita bisa menghemat 377 juta setara barel minyak, padahal penggunaan kita itu 1,5 juta barel per hari, maka itu kurang lebih kita bisa menghemat 250 hari penggunaan minyak itu untuk 267 penduduk di Indonesia. Luar biasa, penghematan itu bisa dicapai dengan yang namanya konservasi energi. Nah, kemudian kita bicara konservasi energi itu apa sih? Nah, konservasi energi itu bisa didefinisikan sebagai upaya sistematis melestarikan sumber daya energi, kemudian juga mengefisienkan pemanfaatannya. Ada dua sisi, melestarikan sumber daya energinya, kemudian mengefisienkan pemanfaatannya. Nah, kalau kita bicara mengenai sumber daya energi, kita itu punya sumber daya energi yang sifatnya fosil, yang tidak terbarukan, dan yang terbarukan, yang seperti air, angin, matahari, bioenergi, biomasa, dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatannya nanti Pak Eko akan mengupas lebih detail bagaimana kita memanfaatkan energi itu dengan bijak. Nah, di sini ada kata kunci bahwa kita harus efisien dalam pemanfaatannya. Jadi semuanya kita kembalikan standar. Saya analogikan kalau kita makan sehari 3 kali, lantas kita makan 2 kali sehari. Apakah itu hemat? Saya rasa itu bukan. Jadi kalau standarnya itu 3 kali, maka kita mengurangi jadi 2 kali, maka itu bukan hemat. Nah, begitu juga dengan energi. Kalau kita menggunakan energi yang di luar dari standar, maka itu bukan hemat energi, lantas itu disebut sebagai pelit energi. Nah, itu tidak demikian. Oleh karena itu kita mari melihat penggunaan energi itu dari sisi efisiensinya,
Supaya apa? Supaya standar produktivitas kita ini juga tidak terganggu. Kalau adik-adik belajar, maka proses pembelajarannya tidak terganggu dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih dari pada efisiensi energi itu sendiri. Nah, kemudian tadi di konservasi energi bagaimana kita melestarikan sumber daya. Kita punya cadangan potensi sumber daya energi kita ini kurang lebih 417 gigawatt. Yang dimanfaatkannya baru 10,4 megawatt kebalik. Nah, ini nanti Pak Kiai Imam bisa memberikan wejangan ke kita bahwa inilah yang harus kita syukuri, bahwa potensi yang 417 ini baru kita manfaatkan 10. Jadi masih luar biasa nikmat Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita manfaatkan di sini. Nah, melalui apa? Sudah disediakan matahari gratis, air itu gratis, kemudian panas bumi gratis. Panas bumi itu gratis, tetapi sering Pak Kiai kita dapat masalah dalam memanfaatkannya karena apa? Satu, kadang-kadang ketidakpahaman bahwa panas bumi itu dibayangkan seperti lumpur lapindo nantinya. Jadi kalau kita ngebor panas bumi nanti bisa nyemprot kayak lumpur lapindo dan lain sebagainya, atau bikin masalah yang lainnya. Nah, mungkin dalam rangka sosialisasi juga bahwa di dunia ini hampir semua instalasi panas bumi yang sudah ada di Selandia Baru, di Jepang, di Amerika itu tidak ada yang menyebabkan bencana karena hal-hal tersebut. Nah, kita dikaruniai sumber daya yang bisa kita manfaatkan seperti panas bumi. Ini tentunya kita harus memanfaatkan untuk itu sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, panas bumi kita itu cadangannya nomor 1 di dunia, tetapi sekarang pemanfaatannya baru 2,1 gigawatt. Dan kita itu masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil, utamanya adalah minyak bumi dan batu bara. Nah, para kiai, para santri yang kami hormati, kita itu Indonesia terkait dengan emisi gas rumah kaca, mungkin ini yang sifatnya global, kita sudah sepakat untuk menurunkan gas rumah kaca atau setara dengan menurunkan pemanasan global 2 derajat Celcius. Artinya apa? Kita kok harus turut serta itu karena ini untuk kemanusiaan. Manakala panas bumi ini naik di atas 2 derajat Celcius, maka saudara-saudara kita yang tinggal di pulau-pulau kecil seperti Pasifik, seperti Vanuatu, kepulauan kecil itu akan tenggelam lama-lama. Daratannya akan hilang. Karena apa? Karena air lautnya akan pasang terus. Nah, oleh karena itu, ini perlu upaya semua pihak di dunia ini untuk berkontribusi. Nah, oleh karena itu pemanfaatan energi yang tepat tadi juga menjadi salah satu kunci. Nah, Bapak-bapak dan adik-adik semuanya, ini saya hanya memberikan gambaran bahwa pemerintah itu mempunyai kebijakan, salah satunya kita menerapkan yang namanya label dan peralatan hemat energi. Jadi kalau kita beli AC di toko, maka di situ ada bintang-bintang di situ, kita lihat kalau kita belanja, maka kita lihat yang bintangnya paling banyak. Jangan semata-mata dilihat dari harganya, karena kita akan berkontribusi. Kalau bintangnya semakin banyak, duit yang kita keluarkan di awal sedikit lebih mahal, tetapi pemeliharaan kita lebih sedikit. Membayar listrik kita lebih sedikit tiap tahunnya. Nah, nanti semua alat, AC, lampu, kipas angin, penanak nasi, dan lain sebagainya akan kita kasih bintang-bintang semua, sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih peralatan tersebut. Kemudian ini awareness, kita juga sosialisasi kesadaran hemat energi. Nah, kalau di negara-negara maju, awareness di tingkat dasar ini atau di tingkat siswa ini dilakukan terus-menerus. Murid atau siswa atau santri tidak diajari matematika yang rumit ketika sekolah di sekolah dasar, tetapi diajarin bagaimana mengenal yang namanya kalau masuk toilet, keluar toilet, itu mematikan lampu.
Kalau dia ke lapangan, dia lihat pohon, ini pohon apa namanya, dan lain sebagainya. Dari mengenalin lingkungan sejak dini ini yang paling penting, tidak dicekokin oleh rumus-rumus yang membuat pusing, sehingga dari sisi penerapannya ini akan ketinggalan. Jadi adik-adik santri mungkin nanti juga bisa menerapkan hal-hal yang sifatnya praktis, mematikan lampu, kemudian mematikan peralatan-peralatan yang tidak digunakan dan lain sebagainya. Nanti Pak Eko akan mengupas secara detail. Nah, baik, saya lanjut karena waktunya terbatas. Salah satu konservasi energi itu melestarikan sumber daya energi. Jadi penerapan saat ini juga kita combine, kita gabungkan antara bagaimana kalau kita menerapkan yang namanya solar PV, tenaga matahari. Di Indonesia sudah banyak dipasang, ini mulai dipasang skala yang besar, tenaga matahari yang dipasang di atas waduk-waduk, sehingga dibentangkan ini memanfaatkan permukaan air. Ini akan membangkitkan energi yang luar biasa. Kemudian berikutnya dari sisi pemanfaatan, adik-adik santri dan Bapak Ustaz Kiai pengasuh pondok pesantren, tidak lama lagi kita akan dihadapkan pada teknologi pemanfaatan teknologi yang baru yang dinamakan adalah kendaraan listrik. Nah, apa itu kendaraan listrik? Ini saya gambarkan di sini. Mungkin nanti di pesantren menggunakan mobil yang untuk umum, untuk bareng-bareng dengan listrik atau skuter dan lain sebagainya. Nah, intinya apa? Dengan kendaraan listrik itu, nanti apabila target bauran energi, penggunaan energi terbarukan di jaringan listrik PLN ini meningkat, maka kontribusi kita memanfaatkan energi yang bersih itu akan meningkat. Nah, itu intinya. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau kita lihat sekilas, dengan jarak tempuh itu, maka dengan kendaraan listrik itu jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang, atau motor yang sekarang ada pembakaran dalam menggunakan bahan bakar. Ini kalau kita menggunakan mobil listrik, ini harganya yang kita keluarkan biaya untuk bahan bakar Rp155 per kilometer. Kalau menggunakan mobil konvensional itu kurang lebih Rp790 per kilometer, hampir 1/3 atau 1/4-nya. Sehingga ini menurunkan emisi juga gas rumah kaca. Nah, kurang lebih nanti ke depan akan seperti ini di desainnya. Jadi ini charging menggunakan energi matahari yang akan lebih ramah terhadap lingkungan. Ini motor listrik yang nanti juga akan kita sosialisasikan bagaimana ke depan kita menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini Bapak Kiai dan adik-adik santri semuanya, salah satu pemanfaatan untuk konservasi energi atau untuk peningkatan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan adalah memanfaatkan teknologi sampah menjadi pelet-pelet yang bisa kita gunakan untuk kompor, untuk pemanas dan lain sebagainya. Nah, ini penting karena apa? Karena ke depan hal-hal seperti ini yang bisa digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Sampah luar biasa jumlahnya tiap hari, dan ini bisa kita gunakan menjadi energi. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konservasi energi. Yang tadi saya sampaikan intinya adalah bagaimana kita melestarikan sumber daya energi, tetapi di sisi lain kita juga bijak dalam memanfaatkannya. Nanti Pak Kiai akan menyampaikan terkait dengan itu semua, dan Pak Eko akan membahas lebih detail bagaimana memanfaatkan energi itu lebih bijak. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.